Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai guru penggerak dan merdeka belajar. Nah, di sini sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, di sini yang pertama ada saya sendiri, Liza Natalia, dengan NIM 14014211142 dengan sebagai moderator. Kemudian ada Atika Lutfiana dengan NIM 14014211160. Kemudian ada Diah Tri Utami dengan NIM 14014211163. Kemudian ada Vera Yulia Veriska dengan NIM 14014211176. Nah, di sini kita akan membahas topik mengenai pengertian guru penggerak, kemudian ada tujuan dan manfaat guru penggerak, kemudian peran dan tugas guru penggerak, dan juga ada pengertian merdeka belajar, kemudian tahapan dan peran merdeka belajar terhadap bimbingan konseling, kemudian yang terakhir prinsip merdeka belajar. Kemudian untuk pengertian guru penggerak itu akan saya jelaskan bahwa guru penggerak adalah guru-guru terbaik bangsa yang merasa terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan negeri ini ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian guru penggerak diartikan juga sebagai guru yang mampu berinovasi sehingga mampu memberikan inspirasi tidak hanya bagi siswa namun juga bagi masyarakat yang luas. Nah, guru penggerak itu merupakan seseorang pemimpin dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Atika Lutfiana. Untuk Atika Lutfiana, saya persilahkan. Baik, setelah kita mengetahui dan dibahas sebelumnya yaitu mengenai pengertian dari guru penggerak, selanjutnya kita beralih pada tujuan dan manfaat adanya guru penggerak ini. Nah, pada dasarnya guru penggerak ini dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar. Nah, melalui program guru penggerak ini, pemerintah mengajak para guru untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kemudian program ini akan bertujuan untuk menciptakan guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi secara mandiri. Kemudian yang kedua, dapat memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, dapat merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang keempat, dapat berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Kemudian yang terakhir, tujuan dari adanya guru penggerak ini adalah dapat mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari adanya atau dibentuknya program guru penggerak ini, tentunya pemerintah juga akan memberikan banyak manfaat kepada mereka atau kepada para guru yang mengikuti atau menjadi guru penggerak. Nah, manfaat yang akan didapatkan bagi guru yang mengikuti atau menjadi guru penggerak adalah yang pertama, mereka akan dapat mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Kemudian yang kedua, mereka juga akan meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, mereka juga akan mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, menyenangkan dan terstruktur. Kemudian yang keempat, mereka akan mendapatkan pengalaman untuk belajar bersama dengan guru lain.
Dan yang kelima, mereka juga akan tentunya mendapatkan bimbingan. Kemudian yang keenam, mereka akan mendapatkan komunitas belajar baru. Yang ketujuh, mereka juga akan mendapatkan sertifikat pendidikan 306 JP atau 306 jam pelajaran, dan tentunya akan mendapatkan piagam guru penggerak. Nah, kemudian yang kedelapan, mereka juga akan mendapatkan bantuan paket data selama program guru penggerak ini berlangsung. Dan yang terakhir, yaitu mereka juga akan mendapatkan pembiayaan selama program guru penggerak berlangsung demi tercapainya atau kelancaran program yang mereka jalankan. Baik, terima kasih pada Atika Lutfiana atas pemaparan materinya mengenai tujuan dan manfaat guru penggerak. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Diah Tri Utami. Kepada Diah, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya saya Diah Tri Utami akan menjelaskan mengenai peran dan tugas dari guru penggerak. Yang pertama yaitu peran dari guru penggerak. Guru penggerak ini menjadi penggerak dalam komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Lalu yang kedua, guru penggerak itu berperan dalam melatih rekan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru yang digerakkan oleh guru penggerak itu harus mampu mendesain dan mengelola pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga peserta didik itu termotivasi untuk belajar dan berkreasi. Lalu yang ketiga, guru penggerak itu menjadi agen perubahan dalam hal peningkatan kualitas kepemimpinan peserta didik di sekolah. Yang keempat, guru penggerak harus mampu menciptakan suatu ruang baik sebagai wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan rekan guru dan mereka yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu guru penggerak harus menjadi pemandu dalam proses pembelajaran yang menciptakan suatu suasana yang nyaman dan damai di dalam ekosistem pembelajaran. Lalu yang keenam yaitu guru penggerak berperan dalam mengembangkan diri secara aktif. Guru penggerak itu harus selalu mengupgrade dirinya dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang ketujuh yaitu guru penggerak berperan menjadi motivator. Guru penggerak itu harus menjadi panutan yang mampu mengarahkan dan mengubah perilaku dan karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya yaitu tugas dari guru penggerak, yaitu melakukan perubahan di sekolah melalui perubahan-perubahan kecil dari kelas-kelas dengan melakukan pembelaan dan mengantarkan para siswa agar mampu mengimbangi tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Kemudian yaitu tentang materi yang kedua berkaitan pada Merdeka Belajar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, Merdeka Belajar ini merupakan program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju Nadiem Anwar Makarim. Nah, Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan dalam berpikir, di mana esensi kemerdekaan berpikir ini harus dimulai dari guru penggerak pendidikan nasional. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar ini diharapkan mampu meningkatkan rangsangan kerja motorik otak dalam memahami materi pelajaran atau ilmu pengetahuan dengan mengutamakan nilai-nilai karakter sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Diah Tri Utami. Berikutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vera Yulia Veriska. Kepada Vera, saya persilahkan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tahap dan peran Merdeka Belajar terhadap bimbingan konseling. Jadi untuk tahapannya sendiri ada 3. Yang pertama adalah membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Jadi ini penting untuk menyiapkan ekosistem pendidikan dan teknologi yang berkualitas. Nah, ekosistem pendidikan yang buruk akan menenggelamkan kreativitas, menumpulkan ide-ide dan juga bahkan memangkas keberanian nantinya. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan lintas politik. Jadi untuk berjuang bersama pada masa kini,
perlu kolaborasi dengan sebanyak mungkin dari berbagai pihak juga. Yang ketiga adalah pentingnya data. Nah, dari sini data itu penting untuk menyiapkan data karena untuk peningkatan kualitas pendidikan dan inovasi teknologi sebagai acuan kebijakan dan juga sebagai pola pembelajaran nantinya. Kemudian selanjutnya ada mengenai peran. Nah, di sini peran Merdeka Belajar yang diterapkan pada sistem pendidikan saat ini yang berkaitan dengan bimbingan konseling diantaranya yaitu asesmen kompetensi minimum yaitu literasi dan juga numerasi. Nah, di sini asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu, terlebih lagi pada saat dilakukan asesmen, baik potensi-potensinya maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki anak sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan konseling sehingga dapat melakukan layanan secara tepat nantinya. Kemudian selanjutnya ada survei karakter, yaitu penguatan pendidikan karakter yang merupakan bagian dari ranah tugas guru BK di sekolah terutama dalam aspek emosional, sosial, dan juga moral. Selanjutnya mengenai prinsip Merdeka Belajar, yang pertama adanya USBN 2020 yang berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa. Jadi penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan itu khususnya pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan itu sendiri yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua ada ujian nasional. Nah, di tahun 2021 ujian nasional digantikan dengan istilah yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan juga literasi. Kemampuan bernalar ini menggunakan matematika atau numerasi dan juga penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada RPP atau rencana proses pembelajaran yang penyederhanaannya pada Surat Edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Penyusunan RPP ini dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Kemudian dari 13 komponen RPP awal itu disederhanakan menjadi hanya 3 inti saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran atau assessment. Yang terakhir adalah PPDB. Nah, PPDB ini berdasarkan Permendikbud baru nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 sebagaimana dinyatakan pada pasal 11 dalam persentase pembagiannya, yaitu meliputi yang pertama itu untuk jalur zonasi paling sedikit itu 50%, kemudian jalur afirmasi paling sedikit 15%, selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua itu hanya sebanyak 5%, dan jalur prestasi atau sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua itu sendiri. Pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Vera Yulia Veriska mengenai tahapan dan peran Merdeka Belajar terhadap bimbingan dan konseling. Baiklah, kemudian untuk kesimpulannya, guru penggerak itu merupakan seorang pemimpin, di mana pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun berbagai manfaat dan fungsi dari guru penggerak dalam pendidikan.
Kemudian, merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir, di mana esensi kemerdekaan berpikir ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Nah, dengan adanya program Merdeka Belajar ini diharapkan mampu meningkatkan rangsangan kerja motorik otak dalam memahami materi pelajaran atau ilmu pengetahuan dengan mengutamakan nilai-nilai karakter sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Baiklah, berikut daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan pada makalah dan PowerPoint kami dalam menyusun materi mengenai guru penggerak dan merdeka belajar. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengembangkan serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai guru penggerak dan merdeka belajar. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.